Pernahkah kamu dimarahi karena laporan yang kamu buat tidak jelas? Seringkali itu terjadi karena biaya tidak dipisah per departemennya. Maka itulah peranan penting dari departementalisasi BOP. Lalu, apa sih itu departementalisasi BOP? Nah, mari kita simak penjelasan tentang departementalisasi BOP. Dari kejadian barusan, sebenarnya kita bisa melihat ada satu masalah besar yang sering terjadi di sebuah perusahaan, tapi sering dianggap sepele. Departementalisasi BOP adalah proses memisahkan biaya overhead pabrik berdasarkan departemen yang ada di dalam perusahaan. Di mana itu tujuannya sederhana agar perusahaan bisa mengetahui biaya mana yang berasal dari departemen tertentu, bukan malah dicampur menjadi satu angka besar yang membingungkan. Nah, setiap departemen itu memiliki kegiatan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada departemen produksi utama, ada perakitan, ada pemeliharaan, ada pengawasan kualitas, dan masing-masing menghasilkan biaya yang tidak sama. Dengan memisahkan BOP per departemen, perusahaan itu bisa menilai bagian mana yang efisien, mana yang boros, dan mana yang perlu untuk ditingkatkan. Departementalisasi BOP juga membantu mengalokasikan biaya menjadi lebih akurat ketika nanti dihitung per produknya. Jika biaya itu dicampur tanpa pemisahan, maka perusahaan tidak akan tahu sumber pembekakan biaya dan keputusan manajerial itu bisa saja salah. Nah, itulah mengapa departementalisasi BOP itu sangat penting supaya biaya itu lebih transparan, mudah dianalisis dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Nah, bayangkan sebuah perusahaan manufaktur yang produksi contohnya itu smart lamp dengan skala yang besar untuk memastikan prosesnya itu lebih efisien. Maka perusahaan itu membagi pabriknya menjadi beberapa departemen. Ada departemen produksi, ada departemen perakitan, ada departemen pendukung. Nah, seperti maintenance dan quality control. Nah, setiap departemen itu tentu mengeluarkan biaya-biaya overhead yang berbeda-beda, mulai dari biaya listrik, gaji mandor, bahan penolong, hingga penyusutan mesin. Disinilah departementalisasi BOP menjadi penting. Nah ya, proses itu dimulai dengan mengumpulkan seluruh biaya overhead pabrik selama satu periode. Setelah terkumpul, maka biaya-biaya tersebut itu dikelompokkan ke dalam departemen yang menerima manfaat langsung. Misalnya listrik tinggi itu di departemen produksi karena penggunaan mesin intensif. Dan ya, biaya lembur banyak di departemen perakitan karena pengerjaannya itu di akhir, dan biaya perawatan mesin itu ditempatkan pada departemen maintenance. Namun tidak semua departemen itu menghasilkan produk akhir. Ada departemen seperti maintenance dan quality control itu disebut departemen jasa, sehingga biaya mereka tuh harus dialokasikan ke departemen produksi yang menggunakan layanan tersebut. Contohnya, jika departemen produksi menggunakan 70% waktu maintenance dan perakitan 30%, maka biaya maintenance dibagi dengan proporsi tersebut. Nah, setelah semua beban departemen jasa dialihkan, setiap departemen produksi kini memiliki total BOP departemental yang siap untuk dihitung tarifnya. Perusahaan itu kemudian memilih dasar pembeban yang paling tepat, misalnya jam mesin itu diproduksi dan jam tenaga kerja itu diperakitan. Dengan tarif itu, perusahaan itu dapat mengetahui berapa banyak sih biaya overhead yang dibebankan ke setiap batch produk, dan ya hasil akhirnya adalah informasi biaya lebih akurat karena setiap produk itu mencerminkan penggunaan sumber daya sebenarnya di tiap departemen. Nah ya, departementasi BOP itu memastikan tidak ada departemen yang menanggung biaya per departemen lain secara tidak adil. Semua itu dihitung berdasarkan konsumsi aktivitas sehingga keputusan harga, efisien, dan evaluasi kinerja dapat dilakukan jauh lebih baik. Baik, itu dari saya Nina Natasha Juliani, undur diri.